ada 3 cara bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Ya. Yang pertama, yes, iya, Allah langsung kabulin tuh. Kita lagi ngayal gitu ya, mau makan, misalkan makan kepiting misalkan, wah tapi lagi nggak ada duit nih, tiba-tiba ada temen telepon, bro makan kepiting yuk gitu, wah gue lagi nggak ada duit nih, udah gue yang traktir, Allah langsung kabulin. Atau kita lagi doa, ya Allah nggak punya duit nih gitu, tiba-tiba ada nelpon, nawarin duit dari pinjol tapi enggak, ada temen lah nawarin bisnis ya kan, bareng gitu ya, langsung dikabulkan, bisa. Nah ada juga yang kedua, apa itu yang kedua? Later. Nah bukan pay later ya, later, nanti ya. Yang pertama yes, yang kedua later. Doa itu harus menunggu teman-teman, nggak semuanya instan. Nabi Ibrahim menunggu hampir 80 tahun untuk punya anak. Nabi Zakaria hampir 100 tahun untuk punya anak, bayangin. Bahkan Nabi Muhammad saat berdoa memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah itu membutuhkan waktu 17 bulan, bayangkan. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 144. Pada saat Nabi Muhammad menengadah ke langit, berdoa dalam hati, ya Allah kabulkan. Bayangkan 17 bulan. Nah berarti berdoa pun boleh sebenarnya dengan diam-diam gitu, dengan tanpa bersuara tuh bisa. Karena Allah itu pasti mendengar kita. Kita mau suaranya keras, mau suaranya teriak, ya Allah tolongin aku, ya Allah saya lagi pusing gitu. Atau kita doa ya pelan, ya Allah pusing banget nih gitu. Itu Allah dengar. Bukannya Allah nggak dengar. Apa gimana gitu, enggak. Allah dengar. Nggak mungkin Allah nggak dengar. Dan Allah itu punya sifat maha tidak membutuhkan seorang pun untuk membantunya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk mengurus hamba-hambanya, mengurus kita nih. Tapi Allah nggak pernah ngajuin cuti gitu ya, atau perek dulu gitu, nggak pernah. Allah bilang ya justru Allah itu senang kalau diminta. Beda manusia ya. Manusia kalau diminta gimana? Kesel kan? Sekali, 2 kali pinjam 100, pinjam 200, pasti kesel. Ya. Tapi kalau Allah itu senang diminta. Ya. Karena memang Allah itu zat yang memang kita harus meminta kepadanya. Allah senang kalau diminta. Allah itu punya sifat maha. Apa itu maha? Maha itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu kan baik, Allah maha baik. Manusia itu penyayang, Allah maha penyayang. Manusia itu kaya, Allah maha kaya. Nah, maha ini berarti sesuatu yang tidak bisa terukur, ternilai, dan terbandingkan. Jadi kalau itu masih bisa diukur, berarti itu belum maha. Tapi kalau sudah tidak bisa diukur, berarti itu adalah maha. Doa udah paling enak doa sama Allah, bener. Kalau curhat itu paling enak curhatnya sama Allah, bukan sama sahabat atau teman arisan atau teman WA group gitu kan. Meskipun nama WA-nya apa Besti Tiljana atau apa ya, atau ya amin kan, atau Precious Hijabers atau apa ya, itu bocor, pasti bocor. Betul Ustadz. Bener nggak? Kalau sama sahabat ntar berantem, musuhan, dibuka pas berantem curhatannya. Bener nggak Bu? Itu Mpo Eli aja kali. Enggak Bu, enggak Pak. Ada tuh udah ketawa tuh, Bu Dewi Basu ketawa tuh. Kan pasti bocor. Tapi kalau sama Allah itu enak banget. Allah itu online-nya 24 jam ya kan. Selalu mereply kalau kita WA gitu kan, centang biru. Kalau di miss call ya nelpon balik. Kalau di telepon gimana sih nelpon Allah? Ya zikir, sholat. Allah, Allah, Allah. Kita panggil Allah. Allah nyaut nggak? Nyaut. Dengan cara apa? Bukan dengan cara balik ngomong ya. Iya gitu ya.
Itu lari. Enggak. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa? Kejadian-kejadian yang kita alamin, benar nggak? Tiba-tiba lagi butuh petunjuk, ada petunjuk datang. Tiba-tiba lagi butuh lagi butuh jawaban atas pertanyaan, ketemu jawabannya. Itu bertanda Allah itu membalas pertolongan, membalas panggilan kita. Iya kan? Tanpa kita harus perlu tahu. Justru kalau ada suara, iya hambaku gitu ya, kita lari pasti ketakutan gitu kan. Tapi Allah kasih itu kemudahan-kemudahan itu. Allah berikan jawaban dari setiap pertanyaan kita. Makanya kita harus berdoa, benar berdoa. Pasti dikabulin, pasti. Percaya deh, pasti. Saya aja punya sampai hari ini ada doa yang mungkin udah lebih dari 1 tahun didoain, bener. Tapi belum terkabul. Karena mungkin Allah juga lebih tahu apa yang terbaik buat diri kita, bener nggak? Iya. Di surat Al-Baqarah 216. Ya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu, dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Wallahu ya'lamun, Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui. Dan kita itu makanya maha terbatas. Otak kita, pikiran kita itu sangat terbatas. Makanya kalau kita punya masalah, itu kita harus punya banyak ilmu, teman-teman. Sehingga apa? Kita menyikapinya itu dengan bijak. Kalau kita tidak punya ilmu dalam menghadapi masalah, pasti kita akan depresi, pasti kita akan mengurung diri di kamar, ya, garuk-garuk tanah dan lain-lain tuh ya. Tapi lebih parahnya lagi sampai bunuh diri, bener. Ini kemarin saya baru ada cerita lah, bukan teman saya. Teman saya cerita, dia bilang temennya punya masalah sampai bunuh diri, bayangkan. Dan dia bertanya, apakah bunuh diri itu takdir? Bukanlah bunuh diri. Bunuh diri itu adalah menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Coba kalau dia lebih nunggu aja, pasti itu selesai masalah, pasti selesai. Coba kita hidup udah berapa tahun sekarang? 35, 40 ya? 52. Sudah berapa banyak selama 52 tahun ini ya Mbak Dewi, masalah-masalah yang Allah selesaikan, benar nggak? Selesai juga. Tapi kalau kita menyelesaikan dengan cara kita sendiri, ya udah selesai juga. Tapi kalau kita mau bertahan sedikit lagi aja, ya. Karena seluruh dari setiap proses ujian yang kita hadapi itu biasanya dan seringkali pertolongan Allah itu ada di ujung persimpangan jalan. Bayangkan, pada saat Nabi Musa sudah di ujung dasar di pantai, di bibir pantai ya, di belakang ada pasukan Firaun dan sudah tidak mungkin, dan para pengikutnya sudah mulai menyalahkan Nabi Musa. Lalu apa yang terjadi? Allah belah itu laut. Di saat nggak mungkin, benar nggak? Mungkin nggak kita kebayang kita di laut, kemudian laut itu terbelah untuk menyelamatkan kita? Nggak mungkin. Nah itu terjadi, berarti Allah mempunyai sifat yang maha kuasa. Kuasanya itu tidak bisa dibayangkan, benar nggak? Atau bagaimana seorang Nabiullah Yunus ditelan ikan paus selama hampir 3 bulan, bayangin 3 bulan. Kita kemarin sempat ada orang ditelan ikan paus 3 detik ya, ada nggak dia? Lihat ya di reelsnya itu ya, 3 detik itu aja katanya udah mau pingsan, udah masuk dunia lain katanya tuh, bayangin. Ini 3 bulan, bayangkan. Akhirnya Allah keluarkan. Bagaimana Nabi Ibrahim ya, saat diminta untuk menyembelih anaknya dan dikerjakan di ujung banget, pada saat menyembelih baru Allah ganti. Nah, Allah yang membuat kejadian itu ya, Allah yang membelah lautan untuk Nabi Musa, Allah yang mendinginkan api untuk Nabi Ibrahim, Allah yang membuat Nabi Muhammad terhindar dari orang-orang yang ingin membunuhnya, adalah Allah yang sama yang setiap kali kita berdoa memohon kepadanya. Nggak ada bedanya. Jadi bagaimana mungkin kita tidak meyakini bahwa
Allah yang kita minta adalah Allah yang sama yang membuka lautan untuk Nabi Musa. Adalah Allah yang sama yang bisa memberikan dinginnya api bagi Nabi Ibrahim. Adalah Allah yang sama yang menyelamatkan Nabi Yusuf dari 12 orang saudaranya yang ingin membunuhnya. Jadi tidak ada kata tidak ada kata impossible bagi Allah atau mustahil. Tapi Allah selalu berpikiran sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda zonni abdi bi. Aku seperti apa yang hambaku sangkakan kepadaku. Jadi kalau kita berpikirnya baik, teman-teman, kita berpikirnya positif, maka Allah pasti akan kasih. Dalam hal apapun. Mau mencari pekerjaan, mencari jodoh gitu ya. Kan masalah anak muda paling sering apa sih? Paling jodoh ya. Kerjaan, ya kan? Apalagi? Suami, ada yang masalah suami? Nggak ada ya? Oh hebat. Karena belum punya suami ya. Masalahnya anak, masalah istri, gitu loh. Jadi coba deh untuk berdoa. Coba untuk berdoa, teman-teman, dan doa juga tentu ada caranya ya. Doa itu kalau mau doa, yang pertama itu baca istighfar, teman-teman. Ya, jadi ada 3 tahapan untuk sebelum kita berdoa. Yang pertama adalah membaca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang kedua, sebelum berdoa ya kita memuji Allah ya. Jadi tadi yang pertama adalah memohon ampun, yang kedua memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah yang ketiga kita baca sholawat. Nah kenapa kita harus baca sholawat? Karena Rasulullah adalah kekasih Allah dan Allah senang saat nama kekasihnya itu disebut sebelum meminta gitu. Sama kalau kita minta ke Mpok Eli misalkan, kemudian kita sebut nama seseorang yang Mpok Eli sayangi, misalkan ibunya ya misalkan ya kan. Waduh Mpok, ibunya baik banget loh dulu, pernah nolong saya, semoga Mpok Eli juga diberikan kesehatan terus ya gitu. Itu yang tadinya mau ngasih 1.000 jadi 100.000. Karena dipuji, benar nggak? Mungkin ya karena senang. Sama Allah pun seperti itu. Saat kita meminta kepada Allah, lalu kita memuji Nabi Muhammad, Rasulullah sebagai kasih Allah, maka Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Gitu loh. Allah akan kasih apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena melalui perantara atau wasilah dari Nabi Muhammad. Gitu. Jadi tadi yang kedua adalah later. Yes, later. Nah, yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa adalah better, gitu, ya. Lebih baik. Jadi dikabulkan langsung, ditunda, atau yang ketiga diganti dengan yang lebih baik. Itu pasti. Cuman karena manusia ini kan, kita ini kalau minta A dikasihnya B, ya kan? Kita menganggap Allah nggak ngabulin doa kita, benar nggak? Padahal Allah ngabulin, tapi diganti dengan yang lebih baik. Jadi setiap kehilangan, kekecewaan gitu ya, Allah ganti yang lebih baik. Nah, seringkali manusia itu mungkin karena kita tidak melihat bagaimana Allah ini bekerja, bagaimana Allah ini mengatur segala kehidupan kita, sehingga kita tidak merasakan bahwa Allah ini mengabulkan segala doa kita. Padahal Allah ini mengabulkan, teman-teman. Ngabulin, bener. Allah itu pasti kabulin, pasti dikabulkan. Tinggal bagaimana kita yakin atau enggak. Kalau kita nggak yakin, ya nggak terjadi. Tapi kalau kita yakin, insya Allah terkabul.